Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Segenap para pemirsa Majelis TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami dan saya UJM Assalam. Di samping saya Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin dan juga beserta tim dari Majelis TV, dan ada satu lagi yaitu dari subscriber yaitu Bang Raffi. Jadi pemirsa, sekarang ini kita berada di salah satu sumur tua yang ada di Kampung Ceger. Ini letaknya di atas Komplek Galaksi. Langsung saja kita simak baik-baik penjelasan atau ulasan dari guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin mengenai sumur yang ada di samping kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Para pecinta Madas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Ahmad Ghazali Amin, ditemani dengan sahabat saya UJM ya, Ustadz Jenggot Muda, Ustadz Alfian Hidayat, dan ada juga kameramen Bang Fuad yang jarang kesorot ya. Jadi pada malam hari ini, pada dini hari kali ya, dini hari ini kita berada di salah satu sumur tua ya yang ada di Kampung Ceger ini ya. Ini namanya Sumur Nila ya. Nah, kenapa dinamakan Sumur Nila? Karena di sini itu dulu ada ikan nila, Ustadz. Jadi dia ada ikan satu pasang ya. Jadi laki perempuan, dan ikan itu nggak bisa ditangkap ya. Jadi ikannya ikan nila namanya ya, ikannya ikan nila. Dan terkadang juga nimbulnya itu ya sesekali aja gitu ya. Kadang kalau lagi ketemu ada timbul, kalau lagi nggak ketemu nggak timbul. Berarti gitu. itu bukan ikan nila, benar-benar ikan. Bukan benar-benar ikan, bukan. Jadi cuma jenisnya aja ikan nila gitu. Nah, kalau adapun sumur ini sebetulnya bukan sumur buatan gitu. Jadi dia mata air asli. Ya, mata air asli yang keluar di kampung ini ya, yang padahal kampung ini jauh dari gunung, kemudian jauh dari laut juga, tapi ada mata air. Nah, inilah mata airnya disebutnya Sumur Nila. Nah, jadi pada ketika tahun 1760 Mbah Mu hadir ke sini, ini mata air udah ada di sini, udah ada ya. Jadi buat sumber air bersih orang-orang kampung yang ada di seputar Kampung Ceger gitu. Dan kebetulan ini juga sumber air untuk pengairan pesawahan dulu di sini, kita pesawahan ya. Karena dulu Ceger itu daerah pesawahan ya. Dan pesawahan ini dulu batasnya itu sampai ke Cikarang dan Kerawang, Ustaz. Nah, jadi orang-orang sini itu dulu jadi banyak yang nyambat ya, kalau bahasa sininya nyeger lah. Jadi kalau lagi panen padi itu mereka pada nyeger gitu. Nah, itulah asal muasal nama dari Kampung Ceger sendiri. Jadi karena orang sini dulu banyak dipanggil kalau lagi panen gitu, panen padi, kita nyeger ke Cikarang gitu kan. Ya, kita nyeger ke Cibitung gitu. Jadi nyeger atau nyambat itu panggilan. Panggilan buat panen padi. Panggilan buat panen padi ya, disebutnya nyeger. Tapi ada versi juga yang mengatakan Kampung Ceger ini dulunya disebutnya cagar. Ya, jadi cagar itu artinya tempat perlindungan lah. Karena dulu kan banyak orang yang berlindung dari pasukan Jepang kan, Nippon. Kemudian banyak juga yang berlindung dari pasukan Belanda ya, PKI dan sebagainya. Maka kampung ini asalnya dulu disebutnya cagar ya. Ada juga versi yang lain, kampung ini disebutnya namanya Sogir ya, jadi kampung kecil gitu. Karena notabene keturunan di sini adalah Pangeran Sageri gitu. Maka orang kampung nyebutnya Kampung Ceger gitu. Tapi wallahu alam, kalau dari kisah-kisah atau cerita-cerita dan berdasarkan tulisan-tulisan yang lebih akurat itu ya, Ceger memang dulu kampung pesawahan gitu, kampung pesawahan. Jadi banyak yang nyeger lah, banyak yang nyorog gitu, panen padi gitu. Nah, itu makanya disebut kampung ini Kampung Ceger. Nah, jadi Sumur Nila ini
ini sumur tertua atau sumber mata air tertua yang ada di Kampung Ceger ini, ya, Kampung Ceger ini. Bahkan dulu pada ketika Mbah Raden Haji Umar, Mbah Guru Keneng bangun masjid, ya itu ngambil air ke sini, gitu, ngambil air ke sini. Jadi ngambil air ke sini, ditimba ke sana, ngambil air di sini, ditimba. Jadi ditampung di kolom di sono, ya di masjid, ya Masjid Al-Muawana. Ya, nah berselangnya waktu, kemudian Mbah Guru Keneng bermunajat pada Allah, ya agar supaya bisa bikin sumur di Kampung Ceger ini, supaya bikin sumur tuh keluar air. Jadi dulu nggak pernah keluar air gitu, kering di kita tuh, karena ini aja udah sumber mata airnya. Nah akhirnya ada sumur pertama di Kampung Ceger, itu dulu dinamainnya Ma'ul Wirdi. Ya, jadi sumur memang boleh hasil wirid jamaah bareng-bareng waktu itu, munajat sama Allah, istighosah. Nah akhirnya Mbah Guru Keneng pun bikin sumur di samping masjid waktu ketika itu. Nah adapun sumur nila ini lama kelamaan maka kemudian banyak orang-orang yang datang ke sini ngambil air. Ya, nah sekarang bentuknya seperti ini. Ya, jadi sumur ini ada di bawah, ada di bawah. Ini udah dipakein sanyo, ya percis di bawah toren ini sumur. Ya, jadi kalau kita putar keran ini keluar air. Nah ini airnya langsung dari sumur itu. Dan sumur ini nggak pernah kering, nggak pernah kering. Musim panas pun nggak pernah kering. Ya, bahkan waktu ketika dibangun Galaksi ini diuruk berapa kali pun nggak keuruk. Ini makanya lihat bangunan temboknya itu ya miring, gitu, miring. Nah seharusnya batas tembok Galaksi kan itu tuh, ya, batas tembok Galaksi itu seharusnya ngambil lurus ke sana. Jadinya dibelokin temboknya, gitu. Karena waktu ketika diuruk pakai beko itu ya memang nggak keuruk gitu, gitu. Jadi berapa kali beko nguruk dan nggak pernah nguruk, keluar air lagi gitu. Sampai akhirnya pihak Galaksi nyerah lah buat nguruk sumur ini, nyerah juga. Minggir tuh. Betul, minggir dia, minggir. Ya, akhirnya nyerah pihak Galaksi, ya tetap di sini ada sumur sejarah, sumur nila namanya yang ada di Kampung Ceger. Dan kaitannya ini dengan Kampung Ceger sangat erat, ya karena dari sumber air inilah orang-orang di sini bisa menikmati air bersih, ya menikmati air bersih. Sampai sekarang pun airnya masih bisa diminum. Ya pernah waktu itu diukur pH-nya itu hampir 9, Ustaz. 9,2. Ya itu kalau kita kita ukur dengan air kemasan, ya yang paling bagus mereknya lah, itu hampir rata-rata cuma 8, tapi ini pH-nya 9,2, lebih tinggi pH-nya. Itu masih murni, belum belum disortir, disaring lah segala macam. Itu pH-nya 9,2, ya 9,2. Dan mitosnya di sumur ini katanya ya mitosnya orang-orang dulu kan, jadi sumur ini siapa yang mandi di sini katanya bahannya awet muda lah. Ya mitosnya seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab, itu mah kepercayaan orang kampung aja, ya. Tapi kalau pengen awet muda nggak apa-apa, kita cuci muka bareng-bareng. Kita cuci muka bareng, kita minum tahar biar seger. Biar segar. Kira-kira ini ikan nilainya masih ada apa kagak ya? Saya sih yakin masih ada. Karena ini bawahnya masih bentuk sumur. Saya sih yakin masih ada ikan nilainya. Udah nggak bisa dilihat. Betul, cuma nggak bisa dilihat aja. Ya, cuma nggak bisa dilihat aja. Ya, saya sih yakin masih ada. Ya, masih ada. Ya, karena mitosnya kan kalau ikan nila itu mati, mata air ini kering gitu. Ini masih keluar, masih ada berarti. Masih ada berarti ikannya gitu. Sama kayak batu Quran kan. Mitosnya itu kan batu Quran kalau batunya dipindahin, kemudian airnya kering gitu, ya kan. Nah mitosnya pun seperti itu. Makanya saya yakin ikan nilanya masih ada. Ya, cuman tertutup aja kan, sekarang agak tertutup lah karena banyak pembangunan. Nah jadi ini sumur yang tertua sekali lagi, atau sumber air yang tertua yang ada di Kampung Ceger, ya. Jadi kaitannya sangat erat karena dulu tempat uduknya para ulama di sini, ya kan, tempat mandinya orang-orang sini, bahkan sumber air bersih orang-orang sini. Nah ini pertama kali ada sumber mata air sumur nila. Nah tepatnya kita sekarang berada di Kampung Ceger, RT 07, ya, RT 07, ya. Ini di pinggir jalan ya, kita ada di pinggir jalan.
Ya sesekali kalau ada yang mau mampir silahkan, ya mungkin mau cuci muka atau apa di sini, dan ada musola juga ya. Mau wudu, tadi ada musola. Ada musola juga ya, ada musola. Ya jadi sekali lagi kita kita membuktikan atau melihat sejarah di Kampung Ceger ini. Insya Allah nanti kita nyusul ya next ya. Nanti ada Cikunir, Pekayon juga insya Allah kita kupas juga dan sebagainya. Jadi pemirsa, tadi sudah sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita mengenai sumur nila. Ternyata dinamakan sumur nila itu memang ada ikan nila sepasang, dan juga munculnya itu tidak tetap, ya namanya juga berbeda dengan ikan-ikan yang asli mungkin ya. Dan juga air ini menjadi sumber mata air yang ada di kampung sini. Nah, kita ngalap berkahnya ya, karena di sini tadi disampaikan yaitu untuk tempat berwudu, mandi ulama yang ada di sini dan warga di sini. Ntar habis ini kita minum dan kita berwudu di sumber mata air sumur nila ini ya. Pokoknya pemirsa dukung terus channel Majlas TV, yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan juga dibagikan link video ini biar banyak orang-orang yang tahu sejarah dan apa sih episode selanjutnya. Pokoknya tonton terus channel Majlas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.